Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBNI, ARTO, ASII, SMGR, dan CEPIN yang paling banyak dijual asing 25 Januari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 25 Januari 2021. Pada penutupan perdagangan, tanggal 25 Januari 2021, IHSG ditutup pada angka 6.258,57, melemah 48,56 poin, sebesar minus 0,77%, dengan net buy asing sebesar 154,4 miliar untuk seluruh pasar. Sektor pertanian mencatat pelemahan 37 poin sebesar minus 2,5%. Sektor properti mencatat pelemahan 10 poin sebesar minus 2,5%. Sektor aneka industri mencatat pelemahan 28 poin sebesar minus 2,4%. Dan ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG pada tanggal 25 Januari 2021. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 20 Januari 2021 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa sepertinya sinyal bearish-nya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, IHSG akan berpeluang untuk melemah. Diperkirakan IHSG akan bergerak melemah ke titik terdekatnya, yaitu pada garis MA20 yang berada pada angka 6.248,67. Kalau IHSG turun menembus garis MA20-nya, maka IHSG akan berpeluang untuk turun mengarah ke garis supportnya yang berada pada angka 5.936,81. Untuk grafik akumulasinya, secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai tanggal 20 Januari 2021. Meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena asing take profit, dan setelah itu grafiknya bergerak agak menurun sampai sekarang, dan grafik akumulasinya berada pada garis angka 319 miliar. Akumulasi asing terlihat telah menurun banyak jika kita bandingkan grafik akumulasinya pada tanggal 13 Januari 2021 yang waktu itu grafiknya berada di sekitar garis angka 345 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah, meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya berada di sekitar garis angka 61. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBRI sebesar 245,5 miliar. Kedua, BMRI sebesar 92,4 miliar. Ketiga, INKP sebesar 45,6 miliar. Keempat, INTP sebesar 34,7 miliar. Kelima, Tekim sebesar 33,9 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBNI sebesar 73,6 miliar. Kedua, ARTO sebesar 49,5 miliar. Ketiga, ASII sebesar 45,4 miliar. Keempat, SMGR sebesar 36,6 miliar. Kelima, CEPIN sebesar 30,9 miliar. Karena IHSG melemah dan sebagian besar saham blue chip masih pada rontok, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan,
tanggal 25 Januari 2021, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp6.225, melemah 50 poin sebesar minus 0,80%, dengan net sell asing sebesar 73,6 miliar, dan merupakan top outflow nomor 1, dengan volume perdagangan sekitar separuh lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 15 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan saham BBNI ini cenderung untuk melemah, dan harga saham BBNI ini diperkirakan akan bergerak turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp6.136. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.609. Sejak terjadi dead cross pada saham BBNI ini, belum pernah balik lagi harganya ke harga Rp6.680. Kalau dilihat dari grafik perdagangannya, yang nyangkut sepertinya lumayan banyak, terutama yang beli di tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 12 Januari 2021. Kalau pada perdagangan selanjutnya harga saham BBNI ini berhasil turun menembus garis supportnya, diperkirakan harga saham BBNI ini akan rontok. Waspadalah nyangkut kalau baru mau akumulasi saham ini, sebab harga saham BBNI ini sudah naik sangat banyak sejak tanggal 4 November 2020, yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp4.680. Untuk grafik akumulasinya, terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 11 Januari 2021. Dan setelah itu grafiknya bergerak menurun ke bawah, dan grafiknya berada di atas garis angka minus 1 triliun. Distribusi asing pada saham BBNI ini sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 164,8 miliar. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like. Pada penutupan perdagangan, tanggal 25 Januari 2021, harga saham ARTO ditutup pada harga Rp6.825, menguat 425 poin sebesar 6,64%, dengan net sell asing sebesar 49,5 miliar. Dan merupakan top outflow nomor 2, dengan volume perdagangan sekitar 2 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya berhasil memotong garis merahnya untuk bergerak naik ke atas pada tanggal 14 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di atas garis merahnya semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bullish continuation-nya masih sangat kuat sekali, yang artinya harga saham ARTO ini masih berpeluang untuk terus naik, apalagi harga penutupannya sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp6.481. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang semakin tinggi, karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Saham ARTO ini sekarang sudah mulai didistribusikan oleh investor asing secara besar-besaran. Kalau dilihat dari harganya, harga saham ARTO ini sudah naik sekitar 2,4 kali lebih besar
sejak tanggal 1 Desember 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp2.839. Distribusi asing sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 143,47 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, distribusi asing sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 2,3 triliun. Kalau dilihat dari fundamentalnya, price book value-nya sekarang sudah mencapai sekitar 61,67 kali, yang artinya harga sahamnya sudah kemahalan 61 kali, dan net profitnya masih minus cukup besar, sekitar minus 141 miliar. Market cap-nya cuma 1/7 dari market cap saham BBRI, tetapi harganya jauh di atas dari harga saham BBRI. Ini sih harganya jelas-jelas sudah overpriced. Waspadalah nyangkut jika baru mau koleksi saham ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 25 Januari 2021, harga saham ASII ditutup pada harga Rp6.475, melemah 225 poin sebesar minus 3,36%, dengan net sell asing sebesar 45,4 miliar, dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan sekitar 2 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 25 Januari 2021 ini. Dan harga saham ASI ini berpeluang untuk turun mengarah ke harga supportnya yang berada pada harga Rp5.850. Apalagi harga penutupannya berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.964. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak agak mendatar sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai sekarang, meskipun sempat sedikit agak naik turun. Akumulasi asing sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.095,90 miliar atau sekitar 1 triliun lebih, masih cukup besar. Kalau melihat nilai akumulasi asing yang masih cukup besar ini, harga saham ASI ini untuk jangka panjangnya masih berpeluang untuk naik. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 25 Januari 2021, harga saham SMGR ditutup pada harga Rp11.775, melemah 375 poin sebesar minus 3,09%, dengan net sell asing sebesar 36,6 miliar, dan merupakan top outflow nomor 4, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, semakin menurun ke bawah. Harga penutupan saham SMGR ini pas berada di garis supportnya. Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai sekarang, meskipun agak sedikit naik 2 kali. Kalau dilihat dari volume perdagangannya pada tanggal 18 Januari 2021, volume distribusi asing sangat besar sekali. Oleh karena itu, peluang untuk harga saham SMGR ini untuk rontok masih berpeluang besar.
apalagi harga penutupannya sudah berada di garis supportnya. Distribusi asing sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 190,60 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak menurun sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai sekarang, seiring dengan pergerakan grafik distribusinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 25 Januari 2021, harga saham Cepin ditutup stagnan pada harga Rp6.350 dengan net sell asing sebesar 30,9 miliar dan merupakan top outflow nomor 5 dengan volume perdagangan separuh lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 29 Desember 2020 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang semakin menurun ke bawah. Harga saham Cepin ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp6.243. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh dari garis resistennya yang berada pada harga Rp6.789. Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai sekarang dan grafik distribusinya berada di atas garis angka minus 100 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing sudah semakin besar pada saham Cepin ini, sehingga grafiknya berada di area minus. Distribusi asing sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 179 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak menurun sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak sedikit naik. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.